Sejak saat itu, ketika Bulik sudah tertidur nyenyak, aku hampir tiap malam menjalankan hobi baruku. Sesekali aku mendapat rejeki, ketika Bulik Tin hanya menggunakan dastuar saja tanpa akhiran. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk berjuang memindahnya. Bahkan mulai melangkah lebih jauh lagi, terkadang apabila oposisi Bulik Tin memungkinkan, ku beranikan diri berulah di depan pintu pribadi tersebut. Bahkan aku penasaran sekali, bagaimana kalau bisa melewatinya. Tapi tentu saja aku tidak mungkin punya keberanian sampai begitu. Bagaimana nanti kalau Bulik tiba-tiba terbangun, bisa mati konyol aku. Suatu malam, aku merasakan pengaruh lagi. Tadi siang sampai 2 kali aku memutar film yang artisnya mirip sama wajah Bulik Tin di rumah mantu. Di luar hujan deras sekali, sejak sehabis maghrib tadi. Padahal ini baru jam 8 malam. Tetapi Bulik Tin sudah tidur di kamarnya. Capek katanya. Aku duduk dengan gelisah di ruang tamu. Majalah dan koran dari tadi sudah kubaca semua. Bahkan kebanyakan aku tidak berkonsentrasi membacanya. Bayangan wajah artis yang mirip Bulik bergantian berkelebat di otakku. Aku sudah tidak sabar lagi. Segera aku membereskan koran dan majalah yang berserakan di ruang tamu. Lalu aku pun pelan-pelan berjingkat menuju kamar Bulik Tin. Seperti biasa, aku melihat dulu ke dalam, memastikan Bulik tidur dengan nyenyak. Ternyata memang Bulik Tin sudah tertidur. Bahkan lampu kamarnya lupa dia matikan. Setelah aku berada di tepian ranjang, seperti biasa aku memindah sedikit, karena mungkin sudah terlatih. Ternyata malam ini aku beruntung sekali, Bulik Tin tidak membawa akhiran. Lalu seperti biasa, aku mulai memberi perhatian lebih pada pintu pribadi itu. Kini aku sudah tidak sabar lagi melihat pemandangan seperti itu. Aku segera memindah yang aku bawa hingga bisa terbebas sempurna. Dengan hati-hati, aku mulai membimbingnya. Hilang sudah akal sehatku, aku benar-benar terpengaruh. Baru saja aku hendak meneruskan aksiku. Tiba-tiba Bulik Tin bersuara di dalam tidurnya. Jantungku sempat berhenti sesaat. Posisiku terdiam kaku. Dalam posisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa sembunyi. Secepat apapun aku bergerak, pasti Bulik memergoki aku. Untungnya hanya sebatas itu. Bulik tidurnya benar-benar seperti orang mati suri, nyenyak sekali, mungkin karena kecapekan kali. Setelah beberapa saat, aku kembali berapas lega, dadaku terasa sesat, karena tanpa sadar aku menahan nafas lama. Kembali aku berkonsentrasi pada kegiatan yang sempat tertunda tadi. Semakin lama, aku semakin tidak waspada. Rasa nyaman yang aku dapatkan mengalahkan segala-galanya. Aku merasakan ingin segera tiba, aku berusaha menahannya rasa itu, karena aku tidak mau meninggalkan jejak walau sejenak. Tetapi sebisa mungkin aku menahan, akhirnya runtuh juga pertahananku. Hampir saja aku jatuh ketika berusaha turun dari ranjang Bulik Tin, kakiku masih terasa lemah dan gemetaran. Cepat-cepat aku membenahi keadaan Bulik, tanpa sempat membersihkan hasilnya. Lalu aku langsung ngibrit ke kamarku sendiri. Hujan masih sangat deras, ketika aku tertidur dengan memimpikan melakukan dengan Bulik Tin. Besok paginya, ketika Bulik sudah berangkat ke sekolah, aku berusaha mencari akal, bagaimana biar aku bisa melakukan dengan Bulik. Pengalaman pertama, walaupun tidak bisa disebut melakukan, tetapi sangat membuatku kepingin mencoba lebih jauh lagi. Sampai Bulik Tin pulang, aku masih belum bisa menemukan caranya. Rasanya jadi jengkel sendiri, tapi aku berpikir positif aja, bahwa masih banyak waktu untuk menemukan caranya. Bulik Tin sudah memakai dastuar kesayangannya. Dia berada di dapur menyiapkan lauk yang dibelinya untuk makan siang untuk kita berdua. Aku hanya memandangi Bulik Tin dari belakang, sinar matahari yang menerobos dinding kaca dapur, menimbulkan bayangan yang indah. Tadi bapakmu telepon Bulik di sekolahan, dia menanyakan kabar kita di sini. Bulik jawab, kalau bapakmu itu tidak usah khawatir, karena Bulik masih bisa ngopeni kamu. Bulik berkata sambil menyiapkan lauk pauk di meja makan. Aku menghampirinya, lalu memayuk Bulik Tin dari belakang. Terima kasih Yalik. Lalu bapak ngomong apa lagi? Tanyaku. Cuma berpesan, kalau kamu harus segera cari gawe, biar ndak nomblong terus dek rumah. Jawab Bulik Tin sambil memiringkan kepalanya menghadap ke belakang. Ndak ngomong pulangnya kapan Lik? Tanyaku lagi. Lah ya ndak perlu top-top.
Wong bapakmu itu kontraknya masih 3 tahun lagi loh, napa? Emang kangen sama bapak ya? Tanya Bulik sambil tersenyum kecil. Dia mengambil gelas dan coret di meja. Kedua tanganku sudah berada di tempat yang aman dan nyaman. Iya sih Li, walaupun gitu, Totok masih senang di sini sama Bulik, ucapku. Oh iya, bapakmu juga ngomong, kalau minggu depan sudah bisa ngirim uang, pesan sama Bulik, kalau uang ndak boleh dibuat jajan sama kamu, ucap Bulik tinta-kikikan, menggodaku. Ya, kok gitu? Lagian aku apa ya pernah macem-macem kalau Bulik kasih uang? Jajan aja juga jarang kan? Sahutku pura-pura cemberut. Iya, kamu emang ndak pernah jajan dan neko-neko. Bulik percaya kok, ucap Bulik Tin, yang mungkin menyadari keganjilan peruyuyukanku, sehingga dengan halus dia melepaskan diri dan mulai duduk di kursi makan. Dah cepat makan tul, Bulik belikan jangan terung atau sayur terung, sama tongkol goreng kesukaanmu, perintah Bulik sambil mengambil nasi untuk dirinya. Aku juga segera duduk di sebelahnya, lalu mulai mengambil nasi dan lauk pauk, dan kami bersantap siang bersama. Malam harinya hujan turun deras sekali, padahal ini malam minggu, hawanya pun dingin menggigil. Sesudah makan, Bulik Tin sekarang lagi asik-asiknya setengah tiduran atau punggungnya bersandar di bantal yang disendirkan ke tembok. Di matras sambil nonton sinetron di TV, aku juga ikutan tiduran di sebelahnya, pura-pura ikut nonton sinetron. Padahal ndak medeng sama sekali, karena memang dari dulu aku tidak suka sama sekali yang namanya sinetron. Tujuan utamaku hanyalah ingin sedekat mungkin dengan Bulik yang wangi itu. Kadang-kadang jika TV lagi menayangkan iklan, Bulik bercerita tentang kegiatannya di sekolah tempat ia mengajar, tentang murid-muridnya, pokoknya macam-macam deh. Tapi kalau sinetronnya sudah mulai lagi, maka dapat dipastikan Bulik Tin bakalan terpaku dan begitu menghayati isi ceritanya. Tadi ada salah satu rekan guru Bulik bercerita, kejadian yang lucu, ucap Bulik mulai bercerita ketika jeda iklan. Aku sengaja makin mendekat dan setengah memegul wayuk Bulik Tin. Nah, dia itu punya tetangga juragan sapi di desanya. Suatu hari ada Bulik ke rumahnya dia, ternyata tanpa sengaja tahu, kalau di pojok halaman belakangnya dia tumbuh tanaman hias. Itu loh, apa namanya, ucap Bulik mengerutkan kening tanda berusaha mengingat-ingat. Aku makin mendekat dengan lagak serius, mendengar ceritanya. Oh ya jemani, atau jemani gitu loh, pokoknya tanaman hias yang lagi ngetren sekarang itu loh. Akhirnya Bulik bisa juga mengingatnya. Nah ceritanya, si Bulik ini menawarkan harga sekitar 300 jutaan buat tanaman itu. Ternyata secara tidak sengaja tanaman hias tadi tumbuh dengan indahnya dan dengan bentuk daun yang sempurna. Makanya si Bulik berani beli dengan harga segitu. Secara alamiah tangan Bulik Tin merangkulku dan menghelai lengan kananku. Si juragan sapi ini girang, tetapi dia masih belum mau melepaskan tanaman itu. Dia sengaja minta waktu untuk berpikir lagi, dan si Bulik pun juga setuju. Bulik Tin meneruskan ceritanya sambil sesekali demikian rambutku yang tebal. Mungkin suka bau sampo yang aku buat keramas tadi sore. Sebetulnya itu biasa saja, karena Bulik dari dulu memang begitu. Tetapi aku semakin hanyut, dan jantungku makin berdegup kencang. Aku teringat lagi pemain film yang wajahnya mirip sama Bulik Tin. Setelah banyak bertanya dan mendapatkan informasi, maka tahulah nilai tanaman si juragan sapi ini. Ternyata harganya bisa mencapai 400 juta. Lalu juragan sapi ini menghubungi segera kenalannya Bulik tadi. Ganti Bulik itu yang minta waktu, berpikir kira-kira 2 harian. Gak biasanya Bulik terus bercerita, padahal jeda iklan sudah selesai dan sinetron sudah mulai lagi. Aku menurunkan kepalaku sedikit. Tahu gak Tok, si Bulik sudah sepakat setuju membayar dengan harga segitu. Malam hari sebelum besoknya si Bul bakal melakukan transaksi. Ternyata beberapa sapi di kandang si juragan itu ternyata lepas. Pagi harinya si juragan sapi baru tahu kalau sapi-sapinya itu telah makan daun tanaman hiasnya hingga habis. Ucap Bulik Tin berhenti sebentar sambil terkikit. Aku juga mau tidak mau tertawa kecil. Bayangkan, 400 juta habis dalam semalam karena dimakan sapi. Ucap Bulik Tin kini tertawa lepas. Lah terus juragan sapi sama bulnya gimana dong Lik? Tanya aku. Aku menoleh ke atas, memandang wajah Bulik. Nah itu dia Tok, si juragan sapi ini akhirnya jadi stres dan gila. Sapi-sapinya bahkan didemikian dengan cangkul.
Bulik berkata sambil bergedik ngeri. Benar-benar lucu, sekaligus kasihan ya, kataku lagi. Bulik memberi hadiah di kuningku dengan sayang. Makanya Tot, uang bisa bikin kita terlena, bahkan sampai bisa gila gitu juga, karena uang, ucap Bulik Tin melanjutkan sambil menarik nafas panjang. Kini perhatiannya tercurak lagi pada layar televisi. Perhatianku kembali teralih pada Bulik. Tanganku berhati-hati menuju ke pintu pribadinya. Bulik Tin menggeser oposisinya agak menyamping, mungkin karena agak pegal. Tapi ini semakin menggembirakan diriku, karena kini oposisi Bulik Tin agak menyamping berhadapan denganku. Walaupun kini kepalaku menyandar di bantal, tetapi tepat di hadapanku adalah perhiasan permata Bulik Tin. Hampir saja aku terlena untuk melakukan sesuatu. Untung saja aku dapat menahan diri untuk tidak mencobanya. Dengan sengaja aku menguap tanda mengantuk, supaya nanti Bulik mengira kalau aku memang tertidur. Walaupun tidak direncanakan, karena gerakan tadi ternyata dastuar Bulik Tin yang sebelah kanan agak terpindah. Dalam hati, aku benar-benar senang sekali. Sengaja aku mengeluarkan dengkur halus, supaya Bulik benar-benar mengira aku sudah tertidur. Sejenak aku merasakan degup jantungku semakin berdebar kencang. Kurasakan gerakan pelan Bulik yang menarik nafas. Sinetron di TV terus berlanjut. Sampai di sini aku terdiam, bingung untuk melakukan langkah selanjutnya. Bukan tidak mungkin lama-kelamaan Bulik curiga dengan semua tingkahku. Lama aku dalam keadaan seperti ini, hingga akhirnya akal sehatku sudah kalah oleh keinginanku. Dengan hati-hati, aku mulai melakukan sesuatu. Benar saja, kelihatannya Bulik agak kaget, sehingga agak menggeser. Aku diam, sambil menutup mata berpura-pura tertidur. Tidak ada reaksi selanjutnya dari Bulik Tin. Aku menebak-nebak, mungkin dia kembali mengikuti sinetron yang ada di TV. Hampir saja aku meloncat kaget, untung saja aku menyadari kalau aku sedang berpura-pura tertidur. Tangan Bulik mulai demikian pelan, asku yang memang sudah bereaksi dari tadi. Aku berusaha membuka mata sedikit untuk melihat. Waduh, pantas saja, dengan hanya menggunakan sarawan, otomatis terbentuk pola. Pasti Bulik juga mengetahui hal itu. Samar-samar aku melihat tangan Bulik yang kelihatan ragu-ragu menyelutuknya. Lalu kemudian dengan hati-hati sekali, aku melihat Bulik menggenggam janjinya. Mungkin dia masih mengira aku tertidur, ini baru pertama kalinya asku disentuh oleh seorang wanita. Aku kembali kecewa lagi, ternyata hanya sekejap saja Bulik melakukannya. Tetapi aku tahu, lewat nafas dan gerakannya, kalau Bulik sebenarnya ingin melakukan lebih jauh. Sinetron di TV masih memainkan perannya, demikian juga aku. Tok-tok. Ku dengar suara Bulik pelan, memanggil namaku. Aku diam saja, biar dia mengira kalau aku memang benar-benar sudah tertidur. Tak lama kemudian, kembali Bulik Tin memanggil namaku. Tok-tok. Ucapnya sambil menyentuh pelan lenganku. Wes turu tenan koyok ku dengar Bulik bergumam sendiri. Tak lama kemudian, Bulik menggeserkan badannya. Kini dia dalam oposisi duduk, dari tempatku aku hanya bisa melihat panggungnya. Agak gelisah kelihatannya. Walaupun mataku setengah tertutup, samar-samar aku masih bisa melihat seluruh gerakannya. Dia melihatku sebentar, mungkin untuk memastikan kalau aku memang benar-benar sudah tertidur. Oposisiku kini tergantung, sehingga pola itu terlihat jelas oleh Bulik Tin. Tangannya perlahan-lahan mendekat. Ada keraguan-raguan sebentar di sana. Bulik kembali menoleh ke arahku, lalu perlahan dia memindahnya. Bulik Tin terlihat agak kaget dengan askuh tersebut. Dia moleh lagi ke arahku. Setelah dirasanya aman, aku melihat Bulik Tin dengan ragu-ragu memandangi seluruhnya. Tanpa disangka-sangka, dia pun mulai meraihnya. Tak dapat dilukiskan bagaimana perasaanku ketika Bulik melakukannya. Sungguh mate, apabila tidak dalam keadaan berpura-pura begini, aku sudah bersuara. Tanpa sadar aku bergerak mengikuti irama. Agak lama Bulik akhirnya sadar kalau gerakanku tidak wajar. Secepat kilat dia berhenti dan membenahi kembali. Lalu dia mengalihkan perhatiannya di sinetron TV lagi. Bulik kembali merebahkan diri di sampingku. Aku merasakan nafas Bulik Tin yang tidak teratur. Aku kembali berpura-pura menggeliat dan kembali memeluk ayok Bulik Tin.
Kini Bulik Tin sengaja memiringkan dirinya, berhadapan denganku, seperti posisi pertama tadi. Tok tok. Kembali Bulik memanggil namaku, suaranya terdengar agak serak. Aku diam saja, kini aku sudah berani lebih jauh. Kini aku sudah tidak bisa berpura-pura lagi, situasi semacam ini membuat keinginanku makin tinggi. Entah apa yang sudah merasuki pikiran Bulik Tin, dengan berani dia memindah yang aku bawa, sehingga dia leluasa untuk meraih Astkun secara langsung. Aku semakin berani. Sinetron di TV sudah tidak menarik lagi. Bulik tanpa sadar mengeluh pelan. Dia mungkin juga sudah menyadari kalau aku tidak tertidur lagi. Tetapi Bulik Tin juga diam saja, seakan-akan menyetujui semua perlakuanku. Kini mataku sudah terbuka seutuhnya, gerakan tanganku sudah tidak pura-pura lagi. Bulik Tin sudah sepenuhnya mengambil tempat di atas matras, sedangkan aku berusaha mengikutinya. Mata Bulik Tin tertutup. Baru saja ingin melangkah lebih jauh lagi, tiba-tiba Bulik berucap, "Tok, ojokle. Taku bulikmu." Bulik akhirnya menyadarinya. Dengan tergesa dia membenahinya. Belum sempat dia berbenah, aku melarangnya. "Bulik kenapa?" "Totok sayang sama Bulik." Cara cauku bingung mau ngomong apa. Bulik menggeleng lemah. "Ojokle, ini salah. Aku masih bulimu." Ucapnya dengan matanya sayu, entah menyesan atau masih dalam keadaan terpengaruh. "Memangnya kenapa, Lik? Bulik ndak sayang sama Totok ya?" Jawabku. "Bukan begitu, Tok. Bulik sayang banget sama kamu, tapi bukan begini caranya." Suaranya bergetar ketika menjawab. "Tapi Bulik juga inginkan?" Pertanyaanku masih bingung. "Aku sayang sama Bulik," ucapku lagi. "Sudah Tok, jangan," ucap Bulik. Kemudian dengan berani, aku mulai memberikan perhatian lebih pada ruang pribadinya itu. Merasa mendapat lampu hijau, aku berusaha memindah akhiran Bulik. Kali ini, tidak ada penolakan. Aku berusaha mempraktekkan apa saja yang aku lihat, waktu aku sering nonton film di rumahnya si Manto. Setelah cukup memberinya perhatian, aku segera menempatkan diri. "Tok, jangan Tok, sudah cukup." Dengan panik Bulik hendak bangkit dari tempatnya, tetapi terlambat. Aku sudah berhasil melewati pintu tersebut. Aku memandang Bulik dengan penuh rasa sayang. Mata kami bertatapan penuh arti, sinar hangat dari matanya yang sendu seakan berbicara, "Aku sayang kamu." Beberapa saat lamanya, tidak ada suara yang keluar. Aku memboyok Bulik Tin, sambil mencilili kukum dengan sayang. Bulik Tin hanya menutup matanya. Sesaat kemudian, dia kembali tersenyum. "Kamu benar-benar bandel, Tok." Suaranya masih terdengar serak. "Tapi Bulik suka kan?" Kataku membela diri. Bulik Tin hanya tersenyum, tanpa menjawab. "Aku sayang sama Bulik. Sayang sekali." Aku berkata sambil memeluk yuyupnya. Bersambung, apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah masih ada yang menarik di cerita selanjutnya? Ya pasti ada dong. Yuk simak di part 3. Semoga teman-teman terhibur ya. Terima kasih.